Hahaha. Enak jadi kalian. Kalian itu bebas melakukan apa aja yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, apa kabar hari ini guys? Aman? Sehat ya? Ada yang sakit? Tidak ada. Kenapa? Sakit kantong apa sakit fisik? Sakit hati? Oke, pertemuan hari ini kita fokus untuk ke pemain atau lakon ya, karena penulisan lakon kita sudah sutradara, sudah aman. Hari ini kita akan ke materi tentang aktor atau pemain. Jadi seperti tugas terdahulu, nanti yang tersebut namanya itu atau yang sudah diberikan proyek siap-siap untuk menampilkan secuil proyeknya untuk ditampilkan di depan kelas, bahwa memainkan naskah lakon yang tidak ditulis sendiri itu lumayan merepotkan, dan asiknya Anda rasakan sendiri seperti apa kan gitu. Ini saudara untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, tapi sudah kita lewati fase ini. Penulisan lakon juga sudah. Kita cek untuk ke pemain. Jadi fokus kita pada hari ini adalah pemain, atau seperti yang ada di slide itu disebut juga aktor atau aktris. Bukan artis ya, tapi aktris. Jadi beda, kalau artis itu orang yang terkenal, kalau aktris itu pemain perempuan atau aktor perempuannya. Kalau aktor itu yang laki-laki ya, seperti yang ada di slide saudara-saudara. Melakoni menjadi seorang aktor itu tidak mudah, harus melewati beberapa tahap, terutama rehearsal atau disebut juga latihan. Ada latihan dasar, ada latihan menengah, dan tipe lanjutannya. Jadi kalau sudah melewati fase itu, dan itu tidak sebentar. Kalau aktor yang murni menjadi aktor, tidak seperti kita yang di dunia pendidikan mengenyam berbagai macam materi. Untuk mata kuliah teater sendiri membutuhkan latihan yang ekstra. Makanya kemarin ditugaskan untuk selain latihan di kampus, juga harus latihan di rumah atau di tempat lain yang menurut saudara-saudara itu aman dan nyaman untuk latihan sesuai dengan naskah lakon yang sudah disetorkan ya. Jadi seperti itu. Yang pertama metodenya adalah memahami diri sendiri itu. Kemudian karena naskah lakon sudah terpilih, yang harus diperhatikan adalah kemampuan diri sendiri. Makanya kemarin selain melatih diri juga boleh dibantu oleh siapapun yang Anda percaya menjadi mentor atau sutradaranya, atau paling bagusnya itu menyutradari diri sendiri. Tapi akan menemui beberapa fase kesulitan karena belum menghafal, belum melatih acting sendiri, gesturnya dilatih sendiri, kemudian blockingnya dilatih sendiri, belum memikirkan musik, kostum, pencahayaan, dan segala macam. Repot kalau tidak ada bantuan orang lain. Meskipun proyek akhirnya adalah monolog, tapi membutuhkan tim juga. Kemampuan untuk menilai diri pribadi itu agak terbebani daripada harus dibantu dengan pihak lain atau orang-orang yang saudara-saudara percaya. Sekarang pernah ada pengalaman bermain sebelum duduk di kelas? Dulu misalnya di pentas perpisahan biasanya ada itu. Pernah ada pengalaman itu? Nggak pernah sama sekali? Atau siapa yang ada itu mana? Coba.
Yang teater atau yang drama? Yang drama. Pernah ada pengalaman bermain atau menonton misalnya? Menonton pernah? Sering mungkin ya? Oh, kemarin tugasnya juga udah ada itu kan. Gimana? Pengen seperti itu yang ditonton atau bagaimana rasanya? Karena di teori awal kan dramaturg itu formula terakhirnya adalah menonton. Gimana? Pengen merasakan menjadi mereka atau sebenarnya saya bisa nih gitu. Pengen merasakan. Dan sebentar lagi kita praktekin langsung. Yang harus dirasakan itu seperti apa nanti gimana rasanya ditonton, kalian akan mengalaminya dalam beberapa waktu ke depan kan begitu. Oke? Yang lain gimana? Ada pengalaman mungkin selain menonton pernah melakoni apa gitu, pernah membantu siapa gitu kan dalam dunia perteateran? Saya drama, Pak. Iya, drama dan teater. Iya, apa? Jadi warga, Pak. Hah? Jadi warga. Warga yang seperti apa dulu ini? Warga. Bukan gosip, Pak. Naskahnya yang dimainkan apa? Dulu itu judul dramanya kisah meletusnya Gunung Tambora. Oh, naskah buatan sendiri itu? Bukan, Hah? menurut sejarah, Pak. Makanya dibuat sendiri, bukan sudah jadi. Yang membuat orang lokal berarti kan ya? Iya, Pak. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya dulu itu Singkat aja, jangan panjang-panjang. Jangan bercerita kayak koran. sebelum meletusnya Gunung Tambora itu ada syekh dari Arab yang datang ke tanah Tambora itu membawa ajaran agama Islam. Oh, itu ceritanya. Ya, Terus kamu jadi warganya gitu ya? Iya, Pak. Warga yang menggosip. Susah tidak kira-kira memerankan warga yang suka bergosip seperti itu? Sedikit sih, Pak. Susah apa bagaimana? Susah, Pak. Susah? Ya. Tinggal bergosip saja susah ya? Apalagi yang tidak. Karena harus jelas suaranya. Itu, Pak. Oke, nanti kita akan ke sana. Menjadi seorang pemain, pertama yang harus disiapkan adalah fisiknya, guys. Jadi, fisik kalau dalam permainan drama atau teater itu memang harus prima. Harus sehat walafiat. Bagaimana kalau cacat, Pak? Ya itu beda lagi kasusnya kan. Ini kita bahas yang normal-normal aja dulu. Nanti ketika Anda ingin menjadi aktor atau aktris, yang pertama yang harus dilatih adalah tubuh. Tubuh itu kalau tidak dilatih susah, guys. Karena begini, berjalan di atas panggung beda dengan ketika kita berjalan di kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam teori drama, dramaturgnya, melangkah di atas panggung itu ada aturannya. Contoh sederhananya gini, ini objek, sebelah kanan saya ada, misalnya ada kursi. Jadi kalau saya mau melangkah, yang harus digerakkan duluan adalah bagian yang terdekat dengan objek, ya. Jadi misalnya di situ kursi, saya mau ke sana. Nah yang pertama bergerak, bagian mana kira-kira? Apakah tangan, kepala, atau kaki? Silakan. Kaki, berarti gini duluan. Nah, kepala dong, lihat dulu, tak, nah, baru bagian yang lain mengikuti. Sama kayak kalian dipanggil, woi, nah, kan ngelihat. Woi, masa kaki duluan baru kepala? Dong kayak robot jadinya. Nah, sama juga kayak tadi seperti itu. Makanya tubuh itu harus dilatih biar rileks. Biar normal kelihatannya di atas panggung, padahal itu dilatih lama. Paling sebentar itu sebulan, 3 bulan, dan setahun. Itu makanya biar ketika bermain di atas panggung itu seolah-olah wah kalian berdecak kagum ketika menonton. Padahal itu latihannya lama. Makanya hal-hal seperti tadi itu yang dilatih berulang-ulang setiap hari. Hafalannya diulang-ulang, gerakannya diulang-ulang, vokalnya terus dimaksimalkan dan segala macam yang ada di tubuh seorang pemain itu dilatih selama paling sebentar sebulan, paling lama 1 tahun. Makanya ketika kita menonton sebuah pertunjukan itu seolah-olah ini kapan latihannya gitu kan, kapan anak sama kayak kalian di sela-sela kuliah tugas juga harus menyelesaikan proyek monolognya kan ya. Saya kan tahunya wah ini proyek monolognya sekian 1 semester kan, bertahap. Tahap akhirnya adalah pengumpulan video penuh proyek
monolognya. Itu tadi sederhana, tapi kalau tidak dilatih melangkah susah guys. Kayak tadi kalian menebak yang mana yang paling dekat dengan objek yang bergerak duluan. Ada yang bilang kaki, ada yang bilang kepala, ada yang bilang tangan. Kalau tangan tidak lucu guys. Jadi itu kalau dia teori dramaturgnya ada aturannya, harus melangkah. Menunjuk pun, misalnya ini ada pemain, saya jadi bapak, anak saya. Kalau ada gerakan menunjuk, menunjuk itu untuk menunjukkan arah yang jauh atau dekat. Misalnya saya tanya nih, dagang cilok itu di mana sih? Di sana Pak, di depan gerbang. Nah kalau dekat, cocok tidak kalau ditunjuk? Kamu, cocoknya gimana guys? Apakah menunjuk? Kamu, sini. Cocok nggak kalau dia jaraknya sekian? Anggaplah 2 langkah dari tempat saya berdiri. Cocok tidak kalau dia dipanggil mendekat, tapi dengan menunjuk? Tidak. Kenapa tidak? Kelihatan tidak sopan. Tidak sopan menunjuk, kamu sini. Sopannya gimana dong? Disamperin atau hanya memanggil saja? Logikanya masuk. Tapi kalau menunjuk itu untuk menunjukkan arah yang tidak dekat atau jauh. Makanya jangan nanti, kamu, padahal temennya di situ. Sini dong. Jadi begitu kan, logikanya harus diperhatikan. Berangkat dari kehidupan sehari-hari guys, cuma tempatnya adalah panggung. Sama dengan memanggil. Padahal temennya duduk di depan, dipanggilnya kayak dia jauh di mana. Woi, sini dong. Padahal temennya di situ, disesuaikan. Di atas panggung itu logika bermainnya harus tetap diperhatikan antara pemain A dan pemain B. Sama dengan kalau Anda marah nih. Apakah marah itu harus bersuara atau tidak bersuara, guys? 2 jenis. Jenis yang pertama, diam, marah yang diam. Gimana kira-kira? Begitu? Cemberut dong kalau itu. Coba maju. Coba contohin, kasih lihat diam yang marah itu kayak gimana? Marah yang diam. Maksudnya mendiamkan tempatnya. Cuma diem aja. Masa sih? Iya kan tak ngomong sini, tapi marah. Hati Pak, ekspresi mukanya. Berarti nanti ada gelembung-gelembung marah saya. Ada asap-asap. Itu marah yang diam ya. Sering kalian seperti itu. Hah? Coba contohin. Iya coba, kamu yang sering lihat. Coba kasih lihat contoh marah yang diam. Ayo maju. Jangan malu-malu lah. Jangan malu-malu kucing. Tidak apa-apa, sanaan dikit biar tidak kena slide-nya. Oke. Marah yang diam. Marah yang diam. Iya. Itu marah. Ganteng ya. Oh ada gerakan tambahan. Gerakan dikit. Oke. Kalau ekspresi muka? Ekspresi muka tuh. Itu ngelihat dong. Oke. Saya tanya guys, yang tadi pas apa enggak? Enggak. Kurangnya di mana? Ekspresi. Ekspresinya kurang. Seharusnya? Harusnya gini. Gimana? Seperti itu cocok? Pas. Yuliana yang biasanya gitu. Oke, nanti kita suruh Yuliana. Terima kasih ya. Mbak Yuliana maju. Ini marah yang diam sama apa tadi? Marah yang ngomel. Kalau marah yang ngomel, nantilah kalian pasti bisa. Marah yang diam. Dua-duanya? Boleh. Pertama marah yang diam. Itu marah yang diam.
Marah yang diam seperti itu. Oke, marah yang ngomel. Kalau marah yang ngomel, udah biasa itu. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Marah yang ngomel malah ndak ngomong, gimana? Ngomelin sama kita, nggak boleh ngomelin secara berpapasan. Kalau kita benci sama orang, cukup gini. Berarti tetap ndak ngomel sih namanya. Ngomelnya gimana? Ngomelnya gitu kan? Ngomelin. Contoh lah, saya temennya yang ngeselin, omelin saya. Coba omelin saya, marahin saya. Ih, kamu tuh ngapain sih kayak gitu? Oke, silakan. Oke, makasih Yulia, silakan duduk. Makanya guys, kalau tidak dilatih, jadi seorang aktor atau aktris itu tidak gampang. Kalian sering lakukan itu di kehidupan sehari-hari, tapi ketika di atas panggung, contohlah ini tadi panggung, agak berat rasanya melakukan. Padahal itu sering kalian lakukan tanpa sadar. Contoh sederhananya cara duduk guys, acting duduk. Coba perhatian sisi kiri dan kanan. Beda kan? Hanya dari duduk saja udah beda. Tapi coba di atas panggung, tidak bakalan sama dengan posisi kalian sekarang. Beda, jauh. Tekanan di atas panggung itu lebih tinggi, karena ada, kalau kita bermain di ranah realis konvensional, itu harus mengikuti aturan permainan teori dramaturgnya, teori dramaturginya. Jadi aturan, memanggil diatur, melangkah diatur, menoleh pun diatur. Jadi tidak sembarangan. Cara menolehnya, cara memasuki panggungnya, itu namanya business acting. Ya, jadi masuk misalnya ini di dalam panggung, panggungnya kosong atau ada properti meja dan kursi. Ketika saya pertama kali masuk, itu tidak langsung selonong boy begitu aja. Jadi aturannya harus ada. Kasih lihat dulu ke penonton bahwa saya adalah seorang aktor, baru melihat objek, baru berhubungan dengan objek. Contoh misalnya ini properti saya di atas panggung nih. Saya masuk dari sebelah sinilah ya. Jadi kalian penontonnya. Ini di luar panggung, masih di luar panggung. Jadi kalau saya langsung duduk, tidak menarik guys. Siapa sih yang lewat itu kan gitu. Penonton nanti ngelihatnya seperti itu. Wih, ada aktor nih. Oh, terakhir akan muncul seperti itu setelah dia mengeksplorasi propertinya. Tapi kalau kalian perlihatkan diri kalian dulu ke penonton, ada namanya business acting. Biasanya itu dilakukan di luar panggung. Misalnya, saya bernyanyi sebelum ada di dalam panggung. Itu perhatian penonton, ada yang akan masuk nih. Pura-puranya nih ngeliat bawah. Karena tidak ada yang dilihat, tapi business acting guys. Baru duduk. Itu lebih menarik daripada selonong boy yang pertama. Itu business acting. Jadi itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih susah. Contoh yang sederhana, yang dua temennya tadi maju. Kalau di kehidupan nyata mungkin marahnya lebih ekstrim dari yang dicontohkan kan. Marah yang diemnya. Tapi kalau sudah ditonton, beda lagi guys. Nah, kalau tadi itu tidak dilatih, business acting, terus semua kayak acting marah yang tadi itu, kita latih juga. Padahal udah bisa marah. Sama dengan nangis, tertawa, sedih. Itu kalian mengalaminya di kehidupan sehari-hari. Coba nih di atas panggung. Acting nangis. Nggak bisa guys. Harus ada pemantiknya. Biasanya kita mengingat hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan. Baru, ini aja baru saya ngomong gitu udah mulai nangis tuh. Belum. Enggak saya suruh acting, enggak, jangan nangis beneran, nanti lama berhentinya kan. Biasanya kalau aktris, kalau tataran mahasiswa itu cepat nangisnya kalau mengingat hal-hal yang menyedihkan, misal ditinggal orang tua, diputusin pacar, tidak dikirimin sangu selama sebulan, dapat nilai jelek. Itu hal-hal yang menyakitkan yang cepat membuat emosi menangis. Jadi coba acting nangis, ingat utang, nggak nangis.
Utang kapan dibayar, nggak nangis-nangis. Atau pernah ada pengalaman ditinggal orang tua yang disayang meninggal. Jadi itu paling cepat. Atau memikirkan orang tua di rumah kita tidak pernah bertemu sekian semester. Jadi itu juga sedih. Oh, kalian juga saya ceritakan begitu dah. Nah, udah mulai beda guys. Kalau acting nangis tidak mesti harus meneteskan air mata. Syukur kalau itu bisa keluar, tapi ada caranya diakali. Biasanya kita bawa insto nih. Tahu insto kan? Obat mata itu ditetes dulu di luar panggung. Ketika masuknya kayak gayanya tadi udah berair mata, padahal itu bukan mata asli. Itu cara mengakali kalau susah berakting nangis. Nah, rehearsal itu latihan-latihan yang harus disiapkan pemain selain pertama tubuhnya, fisiknya, kemudian vokalnya, suaranya, dan pemikirannya, imajinasinya atau sukmanya. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu pada ranah-ranah yang demikian. Dan ada tahapannya. Dasar pada fisik tubuh. Ya, dari mulai jari kaki sampai kepala itu dilatih. Sederhananya kayak olahraga, pemanasan olahraga. 1, 2, gitu. Jempolnya juga sering dilatih, guys. Ya. Jadi dengan musik misalnya, menggerakkan badan dengan musik. Jadi biar lebih bersemangat latihan tubuhnya. Kenapa harus dilatih, Pak? Ya itu karena tadi biar ketika kalian berjalan, berlari, atau berinteraksi di atas panggung, itu seolah-olah sedang tidak bermain drama. Jadi orang nontonnya seperti nyata. Padahal itu kalian sedang berakting. Contoh misalnya kalau ada adegan ditampar nih, kalau tidak dilatih kan tampar beneran nih. Sakit bagi pemain, yang nampar mah enak, yang kena tamparan sakit. Ada caranya diatur. Kalau tidak dilatih itu timing ketika ketemu dengan pipi itu harus diatur sedemikian rupa seolah-olah nanti kena tamparan padahal tidak kena, tapi acting yang terkena itu seolah dia ditampar keras. Wah, itu sampai rambutnya sat gitu ya kan, padahal dia tidak kena. Nanti gimana dengan suaranya, Pak? Kalau ditampar itu kan ada gitu kan, nah dibantulah pakai gitu. Seolah ini misalnya ini yang akan saya tampar kan, nah gitu dia, seolah-olah dia kena berbunyi padahal yang saya tepuk adalah bagian badan saya. Karena itu temponya cepat, jadi penonton jarang memperhatikan yang dilihat adalah yang ditampar, yang ini jarang, atau dengan bantuan hentakan. Nah itu biasanya gitu. Cara mengakalinya banyak. Makanya kalau tidak dilatih itu termasuk ke latihan yang sudah ke tahap menengah, tahap intuisi, aksi dan reaksi. Jadi begitu guys. Nah, itu aksi dan reaksi. Jadi kalau ada masa boom, nggak kaget-kaget kan, nggak mungkin, harus memberikan reaksi. Meskipun itu ranahnya acting, tapi tetap kita harus berikan reaksi pada apa aksi yang terjadi gitu. Kayak tadi boleh sekaget itu boleh ya, kalau tidak ya jangan. Kalau tidak ada reaksi, contoh misalnya tiba-tiba ada suara dentuman keras nih di luar kelas, jedar, kita anteng aja kan, jadi tidak lucu. Jadi ada yang kurang dari kita kan, entah kita yang kurang pendengaran atau terlalu fokus pada apa yang dilihat, diperhatikan, sehingga kejadian di luar itu tidak diperhatikan. Nah itu kalau menyentuh ranah tingkat sukma yang tinggi imajinasinya, itu kadang hal di luar itu tidak diperhatikan sama sekali. Saya pernah mengalami itu guys, ketika saya berperan menjadi Yesus yang disalib. Acting saya itu disalib doang ya, sama seperti Yesus itu. Untuk pernah sewa istilahnya kan, diundang untuk mementaskan di acara hari Natal. Itu di arena budaya universitas yang lain. Jadi ketika itu saya oleh sutradara, karena waktu itu kan masih mahasiswa, jadi rambut masih gondrong, tubuh saya kurus, kerempeng kelihatan tulang belulang, jadi cocok memerankan aktor yang menjadi yang tersalib itu. Jadi untung saya tidak dibakar kan, itu hanya disalib saja.
Tapi karena raga saya fokuskan memikirkan siapa sih sebenarnya yang saya perankan itu, jadi area sekeliling saya itu tidak terdengar, guys. Saya seperti dirasuki oleh seseorang gitu kan, untuk memerankan aktor itu. Sampai sutradara saya hampir berapa kali, ada dialognya. Saya nggak dengar itu. Padahal taruhlah dia di luar kelas jaraknya. Saya menikmati acting itu, sutradara saya mengingatkan ada dialog. Dia sampai di akhir detik-detik mau nutup lah, terlewatkan acting saya itu. Makanya dia mengingatkan dengan lebih besar, baru saya tersadar bahwa saya ada dialog. Eli, Eli lama sabaktani. Itu dialog terakhir saya. Cuma itu doang, acting saya disalib. Kalau di Pekan Performing Art 3 di Denpasar, Bali, itu pertemuan mahasiswa unit kegiatan mahasiswa seluruh Indonesia. Acting saya hanya memegang kendi, guys. Kendi sesuai ukuran tubuh, 2 jam bayangkan. Ada 3 teman saya yang berakting sama, tapi itu kalau latihan tubuh saya hampir 9 bulan lebih. Sampai bosan latihan. Karena latihan yang satu sekitar sekian bulan diulang-ulang. Biar tubuh saya terbiasa merasakan hal. Coba bayangkan. Kalau berdiri mah enak. Memegang kendi kan. Pakaian saya terbalut tanah liat. Tanah liat ada dalamannya sih. Enggak polos-polos banget. Cuma sewarna kulit kan. Ditempelin tanah liat. Memegang kendi. 2 jam bayangkan. Tidak boleh ketawa, pokoknya tidak boleh berekspresi, mati, gerakan mati. Di ruang ber-AC mentasnya, dingin. Mau garuk gatel tidak bisa, mau senyum-senyum tidak bisa, gitu. Harus ditahan. Makanya selesai mentas itu yang mana bagian garuk. Tapi 2 jam baru bisa bergerak seperti itu. Itu pengalaman yang kalau tubuh tidak terbiasa dilatih, tadi pas ada gatel mau gimana, guys? Tidak bisa diakali karena kita properti. Posisi saya waktu itu adalah properti hidup. Jadi benda saya. Tugas saya menjadi benda. Kalau disentuh baru boleh bergerak, tapi gerakannya kecil. Jadi misalnya kalau disentuh di bagian muka, nah segitu doang. Tidak langsung, enggak gitu. Kita tunggu itu kapan disentuh dalam hati kan. Kapan disentuh. Lewat doang. Pemain utamanya lewat doang. Ya Allah. Lewat lagi. Pada saat kita disentuh itu bahagianya luar biasa. Bisa bergerak dikit aja. Itu luar biasa. Tapi karena sudah olah tubuh kita, olah sukma. Sama imajinasi vokal dan segala macam udah dilatih. Jadi itu mengasihkan, guys. Kadang pada momen-momen tertentu itu kita dapat feel-nya menjadi pemeran itu, nikmatnya tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, guys. Luar biasa, amazing. Jadi itu, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan menjadi seorang aktor itu nikmatnya seperti apa, susahnya seperti apa? Apa? Kalau enggak kita masuk ke ranah memerankan menjadi apa seperti yang sudah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Hadiahnya tetap sama, dapat bonus umroh ke Mekah. Kalian kalau enggak digituin enggak mau bertanya-tanya, susah. Ngerti? Ngerti, Pak. Pak ditanya ulang. Enggak ngerti. Apa? Ayo dong nanya gitu. Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang, guys. Belum lama, masih lama. Seolah-olah ada jam kan? Acting guys. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke ada? Pertanyaan? Ada? Kalau enggak kita ke ini. Yang pertama adalah demokrasi. Siapa yang proyek monolognya demokrasi yang sudah saya nisbatkan tolong maju. Waktu dan tempat
Disilakan. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, semua warga pra-demokrasi. Dengan beringas, mereka berkoar. Dengan beringas mereka berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Dengan gampangnya saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Sudah segitu aja atau? Iya sudah. Oh ya udah. Kasih plus guys. Jangan syuting. Ya, siapa itu? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, siapa itu? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, siapa itu? Sudah aku bilang, aku sedang tidur. Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Nah, begitu. Diam-diamlah sajalah dulu. Tenangkan saja dulu kepalamu yang kacau itu. Hormati sedikit kemauan tetanggamu ini. Ya, diam. Tenang seperti ini. Biar aku mendengar hari bergeser mendatangiku dengan segala kepuasannya. Tiap detik kita berhitung. Aku berkecap-kecap waktu dengan sangat kenyang. Karena tidak ada lagi yang bisa menahanku. Bahkan Tuhan sekalipun sudah menantiku. Sebentar lagi mereka akan datang menjemputku ke lapangan tembak. Udah, itu aja. Oke. Berikutkan kita tampilnya Aku Si Kosong. Oh. Enak jadi kalian. Kalian itu bebas melakukan apa aja yang kalian mau. Sedangkan aku hanya si kosong yang tidak memiliki apapun. Aku anak yatim. Aku tidak memiliki siapapun yang
memperhatikanku. Orang tuaku pergi meninggalkanku. Hidupku hancur. Itu aja, Bang. Oke. Udah hafal. Malah acting ngasih tahu itu lebih sedih daripada acting. Oke, berikutnya kita tampilkan Secerca Harapan ya. Ya, Secerca Harapan dulu lah. Siap mana tadi? Mike. Oh, itu tuh. Bisa dipasang kan? Bisa enggak? Betapa bahagianya menjadi mereka yang ya di usianya sekarang ini mereka bisa bersekolah. Sedangkan aku beli buku saja tidak mampu, apalagi bersekolah. Konyol sekali. Tapi apakah aku bisa? Apa aku bisa menjadi seperti mereka? Inikah diriku sudah hampir 19 tahun, namun masih dalam keadaan miris seperti ini. Dengan baju yang tak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tak seorang pun yang mau berteman dan mendekat denganku. Seharusnya di usiaku yang sekarang ini, aku berpakaian putih, memakai rok abu, memangku tas, dan memakai sepatu bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanya sebagai seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang mempedulikan kehidupanku yang miris seperti ini? Mengapa semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri? Aku kesepian aku sendiri dalam kegelapan. Aku dikurung, aku dicekam, dan aku dikekang. Aku takut sebias cahaya menyinariku, bermain-main di atas kepalaku, dan membawaku memasuki dunia entah berantah itu. Di tengah keramaian kota metropolitan, hidup di gubuk yang tak layak ditinggal ini. Yang terakhir itu sidang jembatan. Terserah. Oh iya, pakai. Jembatannya depan kampus nih. Aku rindu. Aku benar-benar merindukan saat suara rakyat adalah suara Tuhan, saat suara rakyat mengalun dengan lantang. Rakyat adalah otak, bukan kelingking, yang seandainya ada amputasi, orang gila sekalipun lebih memilih memotong kelingkingnya daripada mengorbankan otaknya. Melihat jembatan ini, menitinya dengan hati-hati, membuatku teringat pada almarhum Pak Jumadi. Dia adalah kepala desa kami yang meninggal 3 tahun lalu. Dia kepala desa terbaik di dunia, kepala desa terbaik di akhirat. Aku teringat ketika dia dilantik 40 tahun yang lalu, dia berkata, "Aku punya 2 buah toko di desa ini. Aku juga punya lahan kelapa sawit yang luas. Untuk itu, gaji dan tunjangannya sebagai kepala desa, aku hibahkan ke kas desa. Agar desa kita semakin maju dan jaya, melebihi desa-desa lain yang ada di sekitarnya." Cukup sekian.
Kenapa? Kenapa Rizky? Oh, oke, tidak masalah. Jadi itu saudara-saudara, sebagai contoh ketika seorang aktor atau aktris bermain di atas panggung, tekanannya kalian merasakan sendiri seperti apa rasanya. Ketika duduk di kelas itu lebih nyaman. Pun sama masih di kelas, tapi ketika melakoni menjadi orang lain, itu beda rasanya. Tekanannya lebih tinggi. Oke. Itu baru teman kelasnya aja yang nonton. Bayangkan kalau seuniversitas yang nonton. Gimana rasanya? Yang kadang yang sehat walafiat itu jadi sakit ya. Demam, grogi, dan segala macam. Jadi itu tantangan-tantangan menjadi seorang aktor kalau tidak dipersiapkan fisik, vokal, batin, sukmanya, itu tidak bisa seperti yang kalian tampilkan barusan. Jadi kalau tidak dilatih dalam waktu yang cukup lama, minimal 1 atau 2 bulan, itu tidak mungkin. Jadi kalian sudah merasakannya langsung seperti apa. Jadi seperti itu untuk pertemuan kita hari ini, saudara-saudara. Sebelum saya tutup, masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang menjadi ganjalan mungkin? Silahkan. Apa? Silakan, saudara. Apa namanya? Yang paling sulit untuk diperankan itu seperti apa, Pak? Maksudnya? Aktor yang paling sulit untuk diperankan. Aktor. Peran, karakter, oke. Yang paling sulit diperankan. Saya rasa semuanya tidak ada yang gampang. Karena butuh namanya riset kecil, eksplorasi, observasi. Sama seperti kalian kalau disuruh mengerjakan tugas harus ngambil data di perpustakaan. Nah, capeknya segitu. Jadi memainkan tokoh lain, bukan diri kita sendiri, misalnya jadi bapak nih. Minimal kita lihat contoh orang-orang di rumah kan. Karakternya bapak seperti apa kalau dia lagi marah, kalau dia lagi sayang-sayangnya gimana cara ngomongnya, kalau dia berjalan bagaimana dia melangkah, kalau dia memanggil bagaimana. Paling dekat kita ambil contoh seperti itu. Jadi kalau ditanya karakter apa sih yang paling susah? Itu fleksibel. Kalau misalnya jadi bencong Anda menganggapnya itu susah, ya itu harus ada penelitian, riset, observasi. Jadi itu tidak ada aktor karakter yang menurut gampang nih, tidak semudah itu Ferguson. Semuanya saya rasa ada tantangan tersendiri, ya. Melatih mental tampil di depan orang banyak, memerankan suatu peran itu cara melatihnya gimana? Cara melatih kalau pengen ketika kita tampil dan tidak grogi, tapi siapapun guys, entah profesor, entah tuan guru, dia wajib grogi 5 menit di awal. Cuma kita tidak melihat itu. Karena misalnya tuan guru nih, dia lagi ceramah. Kalau Anda tidak sadar ketika dia di atas podium atau ada benda yang dia pegang, itu jadi penghilang groginya. Pasti dia, kalau misalnya dia ceramah dengan menggunakan pulpen misalnya, pasti dia akan memainkan pulpen untuk menghilangkan grogi. Biar dia tidak kelihatan grogi. Nanti setelah dia tenang, pasti pulpennya dia taruh. Berarti kondisi fisiknya itu sudah tidak grogi lagi. Kalau di dalam permainan drama, ketika awal 5 menit permainan pertama itu, pasti sering lupa dialog, lupa acting, karena masih grogi. Tapi setelahnya itu, Anda akan lancar bermain, karena fisik Anda sudah tenang. Ya, caranya seringlah melihat diri Anda di cermin. Ya, cermin. Lihat di mana gaya saya kalau ngomong. Nah, kalau misalnya marah, lihat-lihatlah diri. Berinteraksi dengan orang lain, salah satu caranya juga. Bro, tolong lihat saya nih. Saya mau acting, gitu kan. Jadi harus ada yang mengontrol. Kalau latihan sendiri di rumah, kaca, cermin, latihan cermin namanya. Jadi melihat ekspresi, berdialog, bertatap muka, berjalan, itu lihat sendiri gaya di cermin, biar kita bisa mengevaluasi kekurangan kita sendiri. Kalau grogi, saya rasa semuanya grogi wajib, siapapun.
Meskipun yang sudah berpengalaman itu pasti ada groginya. Cuma menguasainya itu ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Tergantung pengalaman saudara-saudara ketika tampil di mana. Jadi seperti itu ya, saudara, ada gambaran, bisa paham lah ya. Silakan, ada lagi? Silakan bertanya. Kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Seperti itulah untuk materi kita pertemuan hari ini. Merasakan gimana seorang aktor dan aktris memerankan lakon di atas panggung. Tekanan dan sensasinya itu kalian merasakan sendiri. Ditonton dan tidak ditonton itu juga ada sensasi tersendiri. Baik saudara-saudara, pertemuan hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan nikmat sehat dan selamat tetap selalu kita diberikan. Kita bertemu pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.